Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fisabili sofan ka'annahum bunyanun marsus. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, para mubalik yang dimuliakan Allah, sebagai pilar umat, sebagai penuntun umat, sebagai pembimbing umat, mohon izin untuk mengajukan permohonan kepada bapak-bapak semua dalam mensikapi situasi dan kondisi yang hari ini ada. Yang saya lihat, yang saya dengarkan, jadi pertimbangan kami mengajukan permohonan ini kepada bapak-bapak semua. Ada 3 hal yang kami ajukan. Yang pertama, kami mohon kepada bapak-bapak, para ulama, para kiai, para ustadz, para mubalik untuk bersatu, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin silaturahim, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Hari ini saya melihat antar ulama, antar kiai, antar ustadz, antar mubalik terpecah belah bak bui di lautan. Masing-masing membawa misi pribadi-pribadi, lupa terhadap ketentuan Allah, lupa terhadap firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Disadari ataupun tidak disadari, hari ini saya melihat, saya sebagai umat melihat fakta yang nyata. Tidak satupun yang hari ini punya orientasi, punya tujuan untuk menyatukan, kiai untuk menyatukan, ustadz untuk menyatukan, mubalik kecuali dalam kondisi tertentu. Hal ini yang menyebabkan umat menjadi berantakan, umat menjadi terpecah belah. Ini sebagai dampak dari para pemimpin-pemimpin yang tidak bersatu. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan di depan, mungkin bapak-bapak juga yang pernah mengajarkan kepada saya dan kepada seluruh umat. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fisabilis sofan ka'annahum bunyanun marsus.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan barisan yang kokoh. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan? Besar kebencian Allah jika kamu mengatakan tapi tidak kamu kerjakan. Kami umat membutuhkan bimbingan. Kami umat membutuhkan contoh. Dan hari ini para ulama, para kiai, para dai, para ustadz lah yang membimbing kami, membimbing umat, agar umat tetap berada di jalan yang benar, agar umat bisa bersatu, ukhuwah insaniyah dan ukhuwah islamiyah. Namun pemandangan yang hari ini saya lihat, justru para tokoh-tokoh agama, khususnya para kiai, para ulama, para dai, para mubalik, belum memberikan uswatun hasanah dari segi kekompakan, dari segi ukhuwah insaniyah, dari segi ukhuwah islamiyah antar para ulama, antar para kiai. Maka sebagai permohonan saya yang pertama, saya berharap para tokoh-tokoh agama, para ulama, para kiai, para ustadz, para mubalik untuk senantiasa menjalin silaturahim, baik secara pribadi, baik secara individu maupun secara bersama-sama. Ciptakan ukhuwah insaniyah, ciptakan ukhuwah islamiyah. Jika pemimpin ini sudah bersatu, maka umat pun akan bersatu. Bapak-bapak semua sebagai kepanjangan tangan dari Allah, bapak semua sebagai walinya Allah, yang bertugas membimbing umat, menjaga umat, tentunya akan mampu, tentunya akan bisa, tentunya bertanggung jawab untuk memberikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, memberikan contoh kepada umat, contoh suri teladan yang baik. Ini permohonan saya mensikapi, melihat kondisi yang hari ini ada. Kemudian yang kedua, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku mengutusmu untuk menyempurnakan akhlak. Pemandangan yang kedua yang saya lihat adalah betapa banyak para ulama, para kiai, para ustadz yang tidak memberikan contoh, yang tidak memberikan contoh akhlak khususnya kepada kami. Dan tentunya tidak semua. Masih ada kiai, masih ada ulama, masih ada mubalik, masih ada dai yang punya hati, yang punya perasaan menimbang hal-hal yang seperti itu. Ada kiai yang bersungguh-sungguh bersyiar membimbing kami dari sisi fikih syariat. Ada kiai yang membimbing kami dari sisi akhlak. Ada kiai yang membimbing kami dari sisi tarikh ataupun sejarah Islam. Ada kiai yang membimbing kami tentang tarekat, tentang hakikat dan ma'rifat. Cuman sangat disayangkan tarbiyah atau pendidikan ini berjalan secara individu, sehingga umat terpecah, sehingga umat terbelah, bukan menjadikan satu kesatuan yang sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah.
masuklah secara Islam secara keseluruhan. Jika kelebihan-kelebihan masing-masing ustadz, masing-masing kiai, dan masing-masing mubalik ini dijadikan satu, maka akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat. Dan umat pun secara otomatis akan bersatu. Yang hari ini kita lihat, ini masih belum menjadikan contoh, masih belum memberikan kesempurnaan bagi kami untuk menyempurnakan akhlak. Umat rusak, kami menuntut pertanggungjawaban para ulama, para kiai yang masih punya hati, yang masih punya rasa, yang masih punya tanggung jawab amanah Allah untuk memperbaiki akhlak. Umat rusak, negara pun jadi rusak, bangsa ini jadi rusak. Secara pertanggungjawaban, bukan rakyat, bukan umat yang bersalah, namun para pemimpin-pemimpin sebagai pembimbing yang kurang memberikan tarbiyah secara benar, kurang bisa memberikan akhlak secara benar. Harapan kami kepada bapak-bapak semua, berikanlah kami contoh yang baik. Apalagi kondisi yang hari ini semakin jelas, betapa banyak para mubalik, para kiai-kiai, para ulama-ulama yang berdakwah, yang bersiar, justru membuli, justru mengejek. Ini bukan akhlak yang baik. Banyak kita dengar kiai yang sukanya bid'ahkan orang. Banyak kita melihat kiai yang hobinya cuma bikin kisruh, bikin gaduh, bikin umat kebingungan, lebih menonjolkan emosi, bukan memberikan uswatun hasanah, bukan dakwah secara faliyatan latof, secara lemah lembut. Mereka justru membuat kegaduhan, menciptakan permusuhan, memecah belah umat, sehingga umat-umat yang awam yang kebingungan dari kelompok satu dan kelompok yang lain saling bermusuhan. Bapak-bapak, para ulama, para kiai, para ustadz, para mubalik yang saya hormati, mohon untuk direnungkan, mohon untuk disikapi kondisi yang seperti ini. Siapa lagi tempat untuk saya bertanya? Siapa lagi tempat saya harus mengajukan keinginan seperti ini? Bapaklah yang punya pengetahuan tentang agama, bapaklah yang punya keilmuan tentang Islam. Bimbing kami, bimbing umat dengan cara yang baik. Jangan diciptakan perpecahan, jangan diciptakan permusuhan. Ajarkan kami akhlakul karimah, bukan mengajarkan kami
untuk memusuhi sesama, bukan mengajar kami untuk membuli sesama. Mari kita saling hargai, mari kita saling menghormati sesama mubalik, sesama ulama, sesama kiai. Tinggal kembali pada diri kita. Bacalah kitabmu dan cukuplah kamu sebagai penghisap. Apakah Bapak sebagai penuntun kami sudah sesuai? Apakah Bapak sebagai pembimbing kami sudah sesuai? Mari sama-sama introspeksi diri, dan kami pun akan sami'na wa ata'na apabila pemimpin-pemimpin kami sudah menjalin kebersamaan, sudah menjalin kekompakan. Jadi kalau ada kerusakan di muka bumi, khususnya di Indonesia, kami sebagai umat Islam bertanya, kemana para ulama, kemana para kiai, kemana para ustaz? Saya berharap dalam bersyiar, saya berharap dalam berdakwah ini akan selalu senantiasa ada kesinambungan, sehingga bisa memberikan pelajaran sebagaimana Allah memberikan pelajaran menurunkan Al-Quran secara tartil, secara berangsur-angsur. Bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk mencari siapa yang lebih hebat, mencari pendukung, mencari umat. Bukan seperti itu. Tapi kami butuh untuk diajarkan yang benar. Berikan contoh kepada kami. Mungkin kalau ayat Bapak sudah menguasai, mungkin Bapak paham tentang kitab-kitab, mungkin Bapak paham terhadap fikih-fikih ataupun hadis-hadis yang lain. Kami sebagai umat masih butuh bimbingan. Pun demikian, mungkin karena kesibukan bapak-bapak semua sehingga tidak sempat memperhatikan ini. Maka dengan segala kerendahan hati, dengan adanya permohonan ini, jangan sampai membuat bapak-bapak semua sebagai guru kami, sebagai pilar umat, tersinggung ataupun sakit hati terhadap khususnya saya. Ini permohonan yang kedua. Permohonan yang ketiga adalah saya mohon bapak-bapak pembimbing kami sebagai pilar umat, sebagai penuntun kami, membayinatkan, membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Bukan sekedar gaungnya ucapan rahmatan lil alamin, tapi memang visi dan misi dibaringi dengan contoh suri toladan dan akhlak, bisa diterima seluruh alam semesta. Ini yang utama dalam membumikan, dalam membuat rahmatan lil alamin. Bukan mengajarkan kepada kami untuk memusuhi, bermusuhan dengan umat Islam sendiri, dengan umat agama yang lain, ataupun dengan makhluk-makhluk yang lain. Islam rahmatan lil alamin adalah umur Islam yang bisa diterima seluruh alam dan seisinya tentunya. Ini kesadaran yang kurang disadari. Sering saya mendengar, sering saya melihat, lagi-lagi cara bersyiar, lagi-lagi cara berdakwah dalam tema, dalam materi, entah sengaja ataupun tidak sengaja,
sering terjadi pembulian terhadap sesama, pembintah-bintaan terhadap sesama, pengkafir-kafiran terhadap sesama. Sungguh pemandangan yang ironis, yang harusnya Islam itu rahmatan lil alamin justru menciptakan permusuhan. Ini tidak masuk dalam akal dan hati saya sebagai umat. Kami butuh bimbingan. Pun demikian, tidak semua kiai, tidak semua ulama, dan setiap semua ustadz seperti itu. Masih ada umat, masih ada kiai yang baik, masih ada ulama yang baik, masih ada ustadz mubalik yang punya hati membimbing umat dengan tulus, dengan ikhlas, bukan mencari ketenaran. Saya pun menyadari Allah sudah menegur dalam surat Al-Baqarah. Ya ahlul kitab, lima talbisunal haqqa bil batili wa tatumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, wahai para ulama yang paham kitab, wahai para kiai yang paham kitab, wahai para ustadz, para mubalik yang paham terhadap kitab, mengapa kamu mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, dan kamu sembunyikan yang hak sedang kamu mengetahui? Entah disengaja ataupun tidak disengaja, yang tahu adalah mereka-mereka yang sengaja menyembunyikan kebenaran, sengaja mencampur adukan antara yang benar dan yang salah. Saya paham itu. Tidak semua kiai itu baik, tidak semua kiai ulama itu benar, tidak semua ustadz itu baik, dan tidak semua mubalik itu benar. Mengingat teguran Allah yang sudah difirmankan dalam kitabullah. Sekaligus kami juga mengajak kepada seluruh umat Islam untuk selalu waspada, untuk selalu memfilter. Jika ada ulama ataupun kiai dalam berceramah, dalam berdakwah tidak membuat ketenangan, justru menimbulkan kegaduhan, permusuhan, jangan pernah diikuti. Jangan terjebak pada penampilan, jangan terjebak pada jabatan, karena itu akan menyesatkan. Rasulullah SAW telah bersabda, "Unzur maqala wala tandur maqala." Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Kita sadari tidak semua ustadz, tidak semua ulama, tidak semua mubalik benar-benar punya ketulusan untuk membangun umat. Melainkan ada juga yang hanya berpenampilan mengecoh, bertujuan untuk membuat kegaduhan dan memecah belah umat Islam. Tidak seharusnya. Kalau dia memang paham terhadap nilai-nilai akhlak, paham terhadap tata cara berdakwah, paham tata cara menyampaikan, tentunya tidak akan pernah menimbulkan permusuhan terhadap sesama, apalagi sesama muslim. Justru kalau dia paham, yang pertama pasti akan menjalinkan dulu dengan ukhuwah insaniyahnya, dan kemudian akan menimbulkan ukhuwah Islamiyah. Namun masih banyak hari ini kita lihat
Ini sebabnya. Tidak ada kekompakan, tidak ada kebersamaan di lingkup pemimpin-pemimpin, di lingkup ulama, di lingkup kiai, sehingga membiarkan mereka kalau di lingkup para ulama, para kiai, para ustadz, khususnya yang ada di Indonesia ini sudah bersatu, tentunya bisa ngontrol siapa yang sebenarnya mau menghancurkan Islam, siapa yang sebenarnya mau menyesatkan umat Islam. Ini bisa dikontrol, bahkan ini bisa dihentikan dakwah dan syiarnya. Maka kami mohon sekali lagi pada ulama, pada kiai, para mubalik dan para ustadz, bersatulah dan berilah kami contoh akhlak yang baik. Sekali lagi, bangsa ini akan rusak atau tidak, umat ini akan hancur atau tidak, umat ini akan terpecah atau tidak, tergantung bapak-bapak semua. Tentunya apa yang saya sampaikan ini ada yang bersikap menerima, ada yang punya sikap menolak, bahkan memusuhi. Semua tergantung dari hati masing-masing, semua tergantung ketulusan masing-masing, semua tergantung kesucian masing-masing. Kami masih menunggu dari bapak-bapak semua, dari permohonan kami, semoga Allah mengabulkan sehingga bapak bisa bersatu, sehingga bangsa ini bisa bersatu, tidak terkoyak-koyak. Akan tetapi bagi para kiai, ulama, mubalik yang hanya mencari ketenaran, yang hanya mencari dukungan umat, pasti tidak akan pernah mengintrospeksi diri, pasti hanya akan menyalahkan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, ini bukan nasihat, ini adalah permohonan yang sekaligus kami garis bawahi sebagai bahan evaluasi bapak-bapak semua sebagai guru kami, guru umat Islam, pembimbing kami, penuntun umat Islam dan penuntun saya. Mari bersama-sama untuk selalu introspeksi diri, lembah mana, tawadhu, kami akan selalu sami'na wa ata'na. Apabila pembimbing-pembimbing, penuntun-penuntun kami ini sudah bisa bersatu, inilah harapan kami, harapan umat Islam. Jangan sampai hanya karena sebuah fanatik terhadap kelompok, fanatik terhadap organisasi, melupakan tujuan untuk ukhuwah insaniyah, untuk ukhuwah Islamiyah, untuk berbaris dengan barisan yang kokoh, untuk tidak berpecah belah. Kita sadari sumber daripada perpecahan ini adalah karena fanatisme terhadap kelompok, fanatisme terhadap golongan,
bukan fanatik terhadap Islam. Masing-masing golongan merasa bangga dengan golongannya. Mari kita membuka diri, membuka hati untuk berwa'tasimu bihablillahi jami'an. Sekali lagi bapak-bapak semua, ini adalah permohonan saya yang hari ini melihat bayinah, hari ini melihat fakta yang ada. Jadi mohon semuanya untuk tawadhu, untuk saling menghargai, tidak merasa paling benar, tidak merasa yang paling akan masuk surga. Seakan-akan yang hari ini terjadi, bangga terhadap organisasinya, bangga terhadap penyampaiannya, ngotot menyampaikan secara doktrin bukan secara transformasi ilmu, seakan-akan merasa sudah dijamin surga. Padahal kita semua sadar, padahal kita semua tahu, hari ini yang masih hidup belum tahu apakah kita semua akan masuk surga atau neraka. Kita nggak tahu semuanya. Maka dalam berdakwah sampaikanlah dengan cara yang baik, ihtimam, penuh perhatian, suja'ah, tidak mencari musuh, faliyatalataf, lemah lembut dan aman wa amanah. Kita semua ini hanya mencari ridhonya Allah. Demikian saja permohonan kami, permohonan saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Itu semata-mata dari saya sebagai manusia, dan bila ada benarnya itu semata-mata miliknya Allah. Sekali lagi mohon maaf yang sebenar-benarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.